Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Emerentiana Putri. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi artikel karya ilmiah kami mengenai pengaruh aplikasi belajar online terhadap generasi milenial. Latar belakang karya ilmiah ini adalah karena di era perkembangan teknologi saat ini, semua hal dapat dilakukan secara online menggunakan internet. Bimbingan belajar online sangat diminati saat ini karena memudahkan siswa dalam belajar dan sangat efektif untuk siswa yang banyak kegiatan di sekolahnya. Kemudian batasan masalah yang akan dianalisis terfokus pada para siswa mengenai pengaruh positif dan negatif penggunaan bimbingan belajar online terhadap prestasi belajar. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan pembelajaran online terhadap prestasi belajar siswa? Yang kedua, apa yang menjadi faktor tingginya minat siswa terhadap bimbingan belajar online? Yang ketiga, apa yang menjadi kendala dalam menggunakan media belajar online? Kemudian tujuannya, yang pertama, mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan belajar online pada generasi milenial. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil belajar para siswa sesudah menggunakan aplikasi belajar online. Kemudian yang terakhir, metode penyusunannya, kami mengumpulkan data yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini diambil dari website yang sudah tercantum pada daftar pustaka. Data yang diambil mengenai pengertian dan pembahasan topik. Selanjutnya, nama saya Larasati Nurintani dari SI 4303 dengan NIM 1202194260. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dari artikel, yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua, ada pengertian belajar online. Belajar online atau e-learning telah dimulai sekitar tahun 1970-an yang merupakan hasil suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Contohnya seperti saat ini. Dan sumbernya bisa berasal dari website, internet, intranet, maupun DVD. Yang selanjutnya adalah pengertian generasi milenial. Pengertian milenial adalah sebutan untuk kelompok demografis atau generasi Y yang lahir setelah generasi X. Sebutan milenial untuk generasi Y ini mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993 karena diperkirakan individu pada generasi ini akan mencapai dewasa sekitar pergantian abad ke-21. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk dengan NIM 120219437. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu analisis. Yang pertama adalah pola pembelajaran online bagi generasi milenial di Indonesia. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah di mana mereka hanya menonton video pembelajaran online tersebut 100 menit per minggu atau 15 menit per harinya. Yang kedua adalah matematika merupakan video yang paling banyak ditonton karena menurut mereka matematika adalah pelajaran yang sulit. Yang terakhir adalah pelajar cenderung menyukai sistem tunggu semalam saat terdapat ujian. Lalu poin kedua, di mana dampak positif akannya pembelajaran online. Yang pertama adalah fleksibel akan waktu dan tempat karena pembelajaran online dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua, bisa menjangkau seluruh daerah karena konektivitas internet ada di beberapa penjuru daerah. Yang ketiga adalah untuk siapa saja, baik dari yang kecil atau yang sudah dewasa. Yang keempat adalah pilihan sesuai kemauan, jadi kita ingin memilih pelajaran sendiri sesuai apa yang kita inginkan sendiri. Yang kelima adalah lebih hemat biaya, jadi daripada kita pergi ke tempat les-lesan, pembelajaran online adalah salah satu alternatif lebih hemat daripada kita ke tempat bimbingan belajar. Yang terakhir adalah menyempurnakan materi pembelajaran. Tentu saat kita di sekolah atau kuliah, mungkin kita ada baiknya menambah wawasan lagi untuk ditambahkan di dalam pelajaran online tersebut. Lalu selain dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama adalah interaksi dengan guru berkurang. Kedua, kurangnya akses internet. Ketiga, infrastruktur yang
belum terbiasa menatap layar monitor. Nama saya Haula Nurdin dengan NIM 12021943116 dari kelas SI 4303. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu bab penutup yang terbagi menjadi 2 bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, dari paparan-paparan di atas dapat disimpulkan menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu penggunaan pembelajaran online terhadap siswa di Indonesia menunjukkan pengaruh yang tidak cukup baik karena pola pembelajarannya yang masih belum stabil dan sistem kebus semalam yang masih dipakai. Yang kedua, daya tarik bimbingan belajar online adalah dari kemudahan-kemudahan bimbingan belajar online itu sendiri, seperti kegiatan pembelajaran dapat diakses dimanapun dan kapanpun, menjangkau seluruh kalangan mulai dari siswa, mahasiswa, pekerja, dan lainnya, dan membebaskan pengguna untuk memilih materi. Materi yang disediakan pun sangatlah banyak dan update. Selain itu, bimbingan belajar online ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan bimbingan belajar lainnya. Poin ketiga, kendala dari bimbingan belajar online ini adalah perlunya internet dan infrastruktur yang mendukung seperti gadget, dan para pengguna akan mengalami masa shock karena harus berhubungan dengan monitor berjam-jam. Mengapa akan ada perasaan shock ini? Karena para pengguna kebiasaan untuk membaca di buku bukanlah di layar monitor. Bab selanjutnya adalah saran. Pentingnya prestasi siswa dan mahasiswa di sekolah maupun di perkuliahan mengakibatkan perlu adanya dukungan dari layanan seperti bimbingan belajar. Pada era kemajuan teknologi ini diberikanlah layanan yang efektif, yaitu bimbingan belajar online. Meskipun ada yang bimbingan belajar online, siswa ataupun para pengguna lainnya perlu memaksikan pembelajarannya di sekolah maupun di perkuliahan. Dan saat bimbingan dengan memanfaatkan media dari bimbingan belajar online, ini pula harus dimaksimalkan. Selain itu, kebiasaan sistem kebus semalam perlu diganti ke persiapan jauh-jauh hari, karena ini akan mengubah persiapan diri dari siswa ini untuk menghadapi pembelajaran dan menghadapi ulangan-ulangan yang akan ada di kedepannya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.